Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang diadakan oleh komunitas BPC. Tiada menyan yang tak retak. Ya, pada malam hari ini seperti biasa Om Ben akan membahas sesuatu yang menarik tentang pandangan untuk IHSG hari ini. Bagaimana yang terjadi seperti apa akan diulas dengan cara singkat, dengan bahasa yang mudah saja. Jangan juga untuk besok bagaimana ya. Kita langsung aja mulai. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa kalian join ke grup Telegram ya. Karena di grup Telegram ini kita bisa berinteraksi secara langsung, teman-teman bisa saling tanya, bisa saling share tentang pandangan tentang saham dan lain sebagainya ya di grup para pencari cuan. Ya ini grupnya ini nanti akan Om Ben sertakan link dari detail video di bawah ini ya. Lalu jangan lupa juga join ke Instagramnya ya, komunitas ppc.saham, dan juga channel YouTube ini ya. Dukung channel ini ya teman-teman. Saya bersyukur sekali dalam waktu 1 bulan lebih sedikit subscriber menjadi hampir 3.000 sampai hari ini. Saya berterima kasih pada teman-teman semuanya. Terima kasih untuk dukungannya, untuk supportnya. Terus dukung supaya channel ini semakin berkembang. Om Ben lebih mendapatkan insight-insight yang lebih baik lagi, supaya bisa share ke teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share video-video dan channel ini ke teman-teman yang lain supaya dapat saling membantu, dapat untuk belajar bersama ya. Oke, kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, judul pada malam hari ini adalah euforia menjadi kepanikan, IHSG berdarah, sentimen global menjadi musuh IHSG. Apakah benar yang terjadi seperti itu? Ya, mari kita segera bahas saja, tidak usah panjang lebar. Yuk, langsung bahas. Ini adalah Dow Jones Futures ya. Futures berarti ada Dow Jones Futures itu Dow Jones yang bisa ditradingkan di dalam aplikasi forex seperti itu ya. Dan ini adalah proyeksi tentang Dow Jones yang akan terjadi, yang akan open jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan per setengah 8 malam terlihat bahwa Dow Jones Future itu sudah merah minus 3,18% ya. Dan ini bisa terjadi, penurunannya akan semakin turun terus. Bisa juga terjadi akan rebound juga. Tapi saya melihat, Om Ben melihat bahwa penurunan ini menjadikan euforia yang selama ini telah terjaga bisa berubah arah ya. Kita lihat IHSG juga merah terus. Nah, per hari ini Dow Jones diperkirakan opennya pun akan ambrol ke bawah seperti itu ya. Kita lihat karena ini sudah minus 3,18%. Oke. Padahal posisi sebelumnya waktu kemarin malam Om Ben buat video, Dow Jones itu bertengger di 27.300. Artinya ada penurunan 1.000 poin lebih. Seperti itu ya. Itu penurunan yang sangat dalam sekali. Nanti akan saya tunjukkan chartnya bagaimana kelihatan sekali penurunannya sangat dalam ya. Nah, ini adalah, kalau yang ini adalah chart dari Dow Jones yang real ya, yang real. Ini belum open per hari ini. Nah, apa yang akan terjadi secara teknikal analisa? Terdapat gap di sini ya. Ada gap di sini. Dan Dow Jones akan berpotensi menutup gap ini. Permasalahannya adalah setelah menutup gap ini ya, 2 garis ini menutup ini, apakah kuat untuk memantul? Apakah malah melanjutkan pelemahan ya, seperti itu ya. Apakah kuat mantul atau melanjutkan pelemahan ya? Kalau pelemahan berarti akan ke arah sini. Seperti itu ya. Ke arah 25.259 untuk supportnya ya, ke arah sini. Atau ke arah sini lalu memantul. Nah, ini yang menjadi 2 skenario dari Dow Jones pada hari ini. Apakah kuat bertahan ataukah jebol ke bawah ya. Tapi kalau Om Ben melihat dengan penurunan yang sedemikian dalam, sangat berpotensi untuk jebol, untuk disupport itu. Tapi kita lihat saja respon dari market ya. Ini kan hanya pandangan Om Ben saja secara apa yang terjadi sampai saat ini. Tapi yang terjadi dalam realnya bisa berubah ya. Oke, itu chart dari Dow Jones. Lalu kita lanjutkan lagi. Ya, the red is back. Waspada, market berbalik arah. Ini yang harus teman-teman waspadai. Sekali lagi Om Ben bukan menakut-nakuti, bukan memberikan pesimisme, bukan menyebarkan fear ya. Itu harus garis bawahi. Om Ben di sini memberikan insight ini untuk membuat kalian waspada ya. Waspada. Jadi kalau tidak terjadi itu bagus, tapi kalau terjadi kita semua siap ya. Om Ben selalu prinsipnya dalam trading adalah prepare for the worst ya. Jadi
Om Ben selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi dari market seperti itu ya. Pada hari ini Om Ben akan menyiapkan kita semua untuk terjadinya pembalikan arah. Harus waspada. Kalau tidak terjadi pembalikan arah, ya baik-baik saja, oke aja, lanjut naik, semua happy seperti itu ya. Tapi kalau terjadi pembalikan arah, kalian harus sudah siap. Ya, ini adalah chart dari IHSG ya. IHSG kita lihat kemarin selama 3 hari IHSG merah. Artinya dalam minggu ini IHSG merah, belum pernah hijau ya, seperti itu ya. Dan ini menjadi perhatian dari kita semua. Kalian harus hati-hati karena yang terjadi adalah sebenarnya asingnya tidak jualan banyak ya. Kalau dilihat di sini sebenarnya asing tidak jualan banyak ya. Jualannya masih sangat minim sekali dibandingkan akumulasi sebelumnya. Tapi penurunan harganya luar biasa dalam. Seperti itu ya. Terlepas dari apa yang akan dilakukan asing, kita tidak bisa berandai-andai, kita tidak bisa menerka seperti dukun. Tapi kita harus bersiap-siap dengan apapun juga ya. Ini adalah chart foreign flow-nya. Terlihat chart foreign flow-nya asing pun mulai keluar seperti itu. Apakah besok asing akan keluar lebih banyak lagi? Kita tidak pernah ngerti. Tapi kita harus siap dengan segala skenario yang dilakukan oleh asing. Nah, ini adalah chart dari IHSG, support dan resistennya ya. Terlihat memang IHSG secara uptrend pendek ini memang naik ya. Secara short time ya, secara pendek, garis pendek ya, ini memang berpotensi masih melanjutkan kenaikan ya. Ini secara short term ya, seperti itu ya. Ini juga ada garis resist yang masih menunjukkan kenaikan. Artinya masih berpotensi untuk lanjut naik seperti itu selama tidak jebol dari garis ini ya. Nah, kita lihat sekarang yang terjadi adalah ketika IHSG ini mencapai puncaknya terjadi candle shooting star, sinyal pembalikan arah yang dilanjutkan dengan 2 candle bearish. Artinya memang sangat memungkinkan sekali terjadi pembalikan arah seperti itu ya. Tapi sampai saat ini IHSG masih bertahan di supportnya hari ini. Supportnya di 4852 ya. Ini kelihatan sekali ya. Ini support yang Om Ben tidak buat-buat, tapi ini sudah Om Ben garis dari kemarin. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek video sebelum ini ya. Ada garisan yang sama, tapi bedanya belum ada chart hari ini seperti itu. Jadi ini bukan cocokmologi ya. Ini adalah benar-benar technical analisa seperti itu ya. Jadi bukan mencocok-cocokkan, oh karena ada di sini saya agak tarik garis di sini supaya mantul, supaya kelihatan mantul. Tidak seperti itu. Semuanya ada analisanya ya. Dan besok IHSG berpotensi melanjutkan penurunan ke 4.746 ya, di garis ini ya, garis pink ini ya. Berpotensi melanjut ke sini seperti itu. Ini adalah garis yang sangat penting sekali. Karena kalau ini sampai jebol, itu bisa jebol ke bawah ya, ke bawah sini. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi teman-teman, saya harap kalian lupakan euforia yang setelah terjadi kemarin-kemarin. Tetap bersiap dengan apa yang terburuk. Ingat, saya selalu pesan kepada teman-teman, cuan itu dinikmati aja tapi jangan euforia. Karena besok belum tentu ada cuan lagi. Kasarannya seperti itu. Loss jangan terlalu diratapi seperti itu sebuah bencana besar. Karena belum tentu besok kalian loss. Ya, intinya apa? Intinya setiap hari ada kejutan-kejutan baru yang akan terjadi yang harus kita siapkan. Ada skenario-skenario yang harus kita persiapkan setiap harinya. Karena market sangat dinamis. Itu yang terjadi di IHSG. Jadi kalian perlu perhatikan jangan sampai IHSG ini jebol di 4746. Ya, jangan sampai jebol di situ karena akan sangat bahaya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah melihat IHSG, kesimpulannya adalah Om Ben mau katakan seperti ini, perubahan arah adalah sesuatu yang wajar dari market. Tidak mungkin sebuah saham bergerak naik terus tanpa turun. Begitu juga tidak mungkin harga saham itu turun terus tanpa naik. Seperti itu, pasti akan ada kenaikannya suatu saat. Seperti roda yang berputar ya. Tidak ada yang abadi dalam market. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Perubahan arah itu sesuatu hal yang wajar. Jadi kalau kalian lihat, oh marketnya lagi bullish, kalian beli di atas ya, harga atas, kemudian dibanting. Ya, kalian tidak perlu khawatir. Karena apa? Wajar. Masalahnya adalah kalian punya plan enggak? Kenapa beli di harga atas? Kenapa beli di resisten? Kenapa nggak nyari di support seperti itu? Itu permasalahan yang lain. Ya. Nah, yang menarik hari ini adalah barusan keluar berita dari sebuah media online.
Kamis 11 Juni hari ini jam 4 sore bahwa Aneka Tambang Antam batal merealisasikan buyback saham. Ya, itu yang terjadi beritanya. Nah, Om Ben sempat kutip ya ini. Oke, ini kutipannya. Kami berencana akan masuk pasar pada saat harga Antam under value. Namun setelah melihat pergerakan saham, harga Antam belum under value. Saat ini harga Antam juga sudah naik kembali, ya. Sejak mengumumkan buyback pada pertengahan Maret silam, Antam belum merealisasikan rencana ini. Toh, sampai hari ini harga Antam sudah mulai naik. Yang membuat Antam yakin sahamnya akan membaik adalah harga emas. Seperti itu ya. Ya, permasalahannya adalah ada sesuatu yang menurut Om Ben agak dalam tanda kutip sedikit janggal. Seperti itu ya. Dikatakan bahwa kami berencana masuk pasar pada saat Antam under value. Dan diumumkan buyback itu di pertengahan Maret silam. Kalau kalian tarik garisnya, kalau kalian lihat chartnya, Antam di pertengahan Maret, akhir Maret, itu harganya berapa? Harganya sangat di bawah, bottom sekali. Tapi tidak terjadi realisasi buyback. Seperti itu ya. Sekarang sudah kembali naik, harganya 580 terakhir. Ya, dikatakan karena Antam belum under value. Nah, permasalahan under value-nya di berapa? Ini yang jadi pertanyaan, ya. Jadi pertimbangan dari perusahaan emiten itu sendiri. Under value di berapa? Bisa jadi mereka mikir bakal ke 200. Seperti itu ya. Bisa jadi mikirnya under value-nya 100. Itu tergantung dari analisa dari emiten. Seperti itu ya. Tapi menurut Om Ben ya memang lucu juga. Karena Maret itu sudah mantul, ya pasti sekarang harganya sudah naik. Seperti itu. Dan terjadi pembatalan. Terlepas apa yang terjadi, ingat, perubahan adalah hal yang wajar dalam market. Tidak ada yang abadi. Selama belum melakukan eksekusi, bisa terjadi perubahan. Ya, itu yang terjadi di saham Antam. Ya, lalu ada berita lagi di bawahnya ini, belum selesai. Sehingga saat ini buyback tidak jadi prioritas kami. Ya, selesai masa berlaku periode buyback, kami akan memberitahukan bahwa Antam tidak melakukan buyback. Artinya apa? Artinya emitennya wait and see saja. Harganya mau kemana, terserah bandar. Itu kasarannya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang berharap BUMN adanya buyback dan lain sebagainya, Om Ben pesan satu hal, jangan membeli saham BUMN perusahaan apapun juga dengan harapan adanya buyback dari emiten. Itu pesan Om Ben. Karena nggak pernah tahu, pasar ini dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi pesan Om Ben, untuk beli suatu saham, pastikan kalian punya analisa yang benar. Jangan ikut berita, jangan ikut apapun juga. Analisa kalian sendiri, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sebagai kilas balik, Antam berencana melakukan pembelian buyback, ya. Emiten konstituen indeks Kompas 100 ini mengalokasikan dana sebanyak-banyaknya 100 miliar. Ya, oke, ya toh. Adapun periode buyback dilakukan 17 Maret sampai 16 Juni. Ini mau berakhir dan pengumumannya adalah jelas tidak jadi buyback. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mengharapkan buyback, ya mohon maaf, Antam tidak jadi buyback seperti itu. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil lagi adalah market tidak pernah mengenal belas kasihan. Taking profit is not a crime. Itu harus kalian pelajari ya. Kalian tidak pernah cuan kalau kalian tidak pernah realisasikan taking profit dengan cara menjual sahamnya. Begitu juga bandar. Bandar gak pernah bisa dapat cuan kalau dia nggak jualan. Nah, ini yang terjadi di saham PTBA, ya. Om Ben akan bahas saham PTBA. Ini adalah Broksum PTBA bulan Juni ini. Terlihat bahwa hampir semua broker besar, ini terlihat ya, ini broker-broker besar dan banyak broker asing di sini. Mereka melakukan penjualan, terutama broker kaset. Broker kaset telah menjual 31,4 miliar, ya. Sedangkan pembelinya adalah broker-broker yang notabene adalah broker-broker yang dipakai oleh retail kebanyakan ya, SQ, YU, YP dan lain sebagainya ya. Yang terjadi apa adalah bandar melakukan aksi profit taking. Ya, kalau kita lihat di hari ini sangat jelas sekali. Ini chart yang sama. Ya, chart yang sama, maaf. Ya, jadi intinya adalah bahwa bandar-bandarnya itu melakukan aksi profit taking secara massal. Seperti itu ya. Kita lihat
mereka berjualan secara masif. Jadi ingat, profit taking itu bukan sebuah crime. Tidak ada peraturan yang mengatur bahwa bandar atau market maker tidak boleh jualannya. Ya, tidak ada. Itu yang harus kalian ngerti. Kenapa PTBA jualan pada saat dividen diumumkan? Karena bandar mungkin merasa ini saat yang terbaik untuk menjual. Karena saat ini PTBA menjadi sebuah saham yang menarik dengan dividen yield 13%. Seperti itu ya. Jadi akan diborong oleh retail. Itu saat yang baik untuk mereka jualan. Karena apa? Minatnya besar. Otomatis mereka bisa jualan barang sebanyak mungkin. Nah, ini Om Ben menemukan berita lagi hari ini menarik sekali ya. Ini Kamis 11 Juni jam 12 siang. Pasar batubara global melemah akibat pandemi. ESDM jajaki perluasan pasar ekspor. Jadi memang bandar mungkin melihat bahwa prospek dari pasar batubara ini tidak terlalu baik akibat COVID-19 yang belum ada titik temunya, belum tahu akan selesai kapan. Seperti itu ya. Nah, ini beritanya seperti ini. Dalam risetnya, analis Mirai Sekuritas merekomendasikan untuk hold PTBA. Sementara target harga saham produsen batubara ini diturunkan dari 2.160 menjadi 2.100 akibat estimasi pendapatan yang turun. Artinya apa? Artinya ada perhitungan bahwa PTBA ini pendapatannya, keuntungannya akan turun. Seperti itu ya. Karena ketika pendapatan turun, keuntungan juga pasti akan turun. Ya. Sehingga bandar mungkin melihat bahwa mereka lebih mengamankan duitnya daripada simpan di saham ini. Bisa jadi mereka akan mengalokasikan duitnya di saham-saham yang lain atau dia memegang cash. Seperti itu ya. Ini yang harus kalian ketahui bahwa COVID-19 itu juga belum ada titik temunya. Ya, jadi PSBB pun juga tidak ada, bukan sebuah penyelesaian, karena sampai hari ini pun, per hari ini jumlah positif Indonesia per harinya bertambah lagi ya, mencapai rekor tertingginya lagi. Jadi intinya bisa jadi bandar take profit karena dia melihat PTBA ini untuk kedepannya kurang bagus, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Om Ben tidak ngerti karena Om Ben bukan bandar dan tidak pernah nanya ke bandar, tapi dari yang terjadi adalah memang perlambatan ekonomi itu membuat semuanya lebih main aman ya dari COVID-19 ini. Itu untuk PTBA ya. Jadi, dan ini pun terlihat bahwa untuk PTBA, Samuel Sekuritas memproyeksikan volume batubara produksi akan turun dari 29,1 juta ton di tahun 2019 menjadi 24, juta ton di akhir 2020. Jadi dari sisi domestik, dari penurunan konsumsi listrik akibat dari segmen industri dan lain sebagainya, kalian bisa baca. Artinya apa? Artinya memang ada perlambatan ekonomi. Sangat wajar sekali ketika bandar melakukan take profit. Ya. Kalau bandar take profit, kalian masuk, ya terserah kalian, kan seperti itu. Kalau kalian mau kejar dividennya itu sah-sah saja. Tapi nanti kita akan lihat ini secara teknikal analisa. Apa yang terjadi di saham PTBA? Saham PTBA kemarin terjadi candle seperti ini ya. Ya. Ini candle yang kurang menarik, kurang baik juga karena dia gagal bertahan di atas 2420. Dan yang terjadi hari ini sempat nembus ke atas 2370 di resist pertamanya, tapi nggak kuat ya. Akhirnya dia harus turun ke bawah dan beruntung masih tertahan di 2250-nya. Ini adalah pertahanan terakhir dari PTBA. Jadi buat teman-teman yang pegang PTBA, waspada. Plan kalian apa? Mau ambil dividen? Boleh, silakan. 13%. Dividen trap selalu ada, seperti itu ya. Jadi kalau harga sahamnya turun di bawah 2000, misalnya seperti itu, atau di bawah 1900, kalian harus siap. Kalau kalian beli di harga 2300, dividen kalian dapat 13%. Tapi secara keseluruhan kalian masih floating loss. Ya, harganya akan naik ke sana kapan? Tidak ada yang pernah tahu. Yang pasti tadi berita mengatakan bahwa pendapatannya akan menurun, seperti itu ya. Dan itu sangat masuk akal sekali karena COVID-19. Jadi pemakaian dari konsumsi listrik pun akan menurun semuanya ya. Jadi bisa jadi kalau ini jebol, dia akan menguji ke resist ini di sekitar 2000-an ya. Jadi buat teman-teman yang pegang PTBA, silahkan kalian pertimbangkan masa-masa apa yang harus kalian lakukan ya. Besok penentuan dari PTBA itu adalah support terakhir yang sangat mungkin untuk ditembus ya. Mengingat dari global DOW seperti ini merahnya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, bear power. Waspada dengan trading plan kalian ya. Trading plan kalian itu menentukan, kalian harus waspada. Kalian harus ngerti bagaimana harus bertindak, seperti itu ya. Ini ada yang namanya bear power yang sangat besar.
Nah, ini Om Ben tunjukkan, ini adalah chart dari Dow Jones Future ya, dari chart forex ya. Kita lihat penurunannya luar biasa. Ya. Ini sudah turun pertama, kemudian turun kedua, dan yang hari ini luar biasa sekali. Sampai 26.074 ketika Om Ben capture ini. Artinya apa? Penurunannya sangat drastis, kekuatan turunnya sangat besar dan jebol banyak support-supportnya ya. Secara keseluruhan DOW future akan menguji di titik ini, di daerah sini ya, di area sini. Jadi sekitar ini ya, ini akan menjadi resistnya, supportnya. Apakah ini kuat dan memantul atau ini jebol ke bawah? Kita lihat perkembangannya besok ya. Jadi yang kalau kalian ngerti, bear powernya di DOW itu sangat besar dan itu impactnya bisa sampai ke bursa saham kita. Jadi berhati-hati dengan plan kalian. Sekali lagi Om Ben tidak menyebarkan fear ya. Om Ben hanya berbicara realita dan Om Ben membuat kalian waspada saja dengan trading plan. Kalau tidak terjadi, kalau sampai memantul, ya sudah asik, semuanya baik-baik saja lagi ya. Ya, ini adalah patokan red alert di market, peringatan di market kita ketika saham gorengan mulai berjaya. Kalian harus hati-hati. Nah, Om Ben bukakan ya. Ini buktinya hari ini. Kita lihat dari top gainer dari stock rank 33 top gainer. Tidak satu pun ada saham yang blue chip. LQ45, Kompas 100 seperti itu ya. Tapi yang ada adalah saham seperti kapal, kas, cas ya. Cas pun ini dia sedang melakukan distribusi bandarnya. Jadi kalau kalian punya saham cas, kalian buka broksumnya, Bandar RX sedang jualan masif di saham cas. Dengan cara apa? Dengan cara dia membuat saham ini menarik juga. Ya, ketika menarik dibungkus dengan kertas kado yang indah-indah, kasih pita yang manis ya, yang pink yang biar manis, biar orang tertarik, banyak retail masuk dan terjadi ledakan volume. Itu yang jadi di saham kas ya. Ini ya saham cas ini ya. Jadi kalau kalian punya saham cas ini, kalian harus hati-hati karena bandarnya sedang mendistribusikan. Om Ben melihat saham cas ini adalah saham yang berkaitan dengan industri penerbangan ya. Jadi perusahaan ini berurusan dengan industri penerbangan dan industri penerbangan adalah salah satu industri yang terkena dampak berat di masa COVID-19 ini ya. Jadi pembatasan penerbangan ya, kita lihat banyak penutupan bandara di luar negeri. Indonesia pun belum bisa terbang ke luar negeri, hanya domestik saja. Jadi intinya ada penurunan dari kinerja perusahaan yang membuat akhirnya bandar merasa ini kok kurang baik seperti PTPA tadi ya. Jadi mereka memutuskan untuk keluar dari saham cas. Dengan cara apa? Dengan cara menarik saham retailnya itu untuk masuk dalam saham ya, dibuat volatil, diganjel, volumenya besar seperti itu. Ini yang jadi saham cas dan saham cas hari ini ARA ya. Jadi kalian harus waspada. Kalau top gainernya sudah model seperti ini red alert dari market kita. Ketika saham gorengan semua berjaya, ini bahaya besar buat market kita ke depannya ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ingat, trading plan kalian menentukan posisi kalian. Ya, kalian mau sangkut di atas atau kalian mau cari area beli bawah. Kalian mau wait and see dulu atau kalian mau all in sekarang. Wah, ini murah, tak beli. Ini murah tak beli. Ya, dan banyak kasus terjadi ketika ngomong ini murah tak beli, harganya turun lagi. Akhirnya banyak yang curhat sama Om Ben. Om Ben, ini harganya kok segini? Aku sudah beli saham A, ini saham B, saham C. Sudah tak pikir murah loh, diskon loh hari ini loh. Kok turun lagi? Nah, ingat, murah itu relatif. Ketika harga 3.000 itu murah. Ya, kalau pembandingan kalian 4.000, tapi kalau 3.000 dengan 2.000, 3.000 masih mahal. 2.000 murah. Jadi istilah murah dalam dunia saham itu relatif untuk Om Ben, kecuali memang benar-benar kalian seorang value investor ya, investor yang benar-benar ngitung beneran dan siap ya, nahan, siap, money manajemennya jalan semua ya. Itu yang terjadi. Nah, ini adalah psikologi trader. Om Ben selalu ingatkan ya, waktu IHSG naik kenceng ada euforia ya. Kemarin Om Ben bilang euforia IHSG. IHSG mulai turun, muncul yang kegelisahan ya, penolakan. Oh, enggak bener nih IHSG, enggak mungkin IHSG kayak gini. Pasti besok mantul. Itu penolakan. Ketika besoknya ambrol lagi, mulai ada rasa takut. Kalau besok jebol lagi bawah, jadi putus asa dan panik. Sampai akhirnya pasrah dan patah semangat.
dan depresi. Ini adalah psikologi trader. Jadi kalian harus ngerti ini yang terjadi dari trading ya. Jadi tidak perlu banyak euforia, tapi harus waspada. Ini yang Om Ben selalu ingatkan. Kenapa Om Ben selalu mengingatkan video ini? Bukan menakut-nakuti, bukan memberikan fear ya, tapi supaya kalian tidak terjebak dalam euforia, sehingga kalau orang euforia nanti ketika dibanting sakit rasanya. Ya, ketika orang punya harapan yang tinggi, orang akan menerima kekecewaan yang lebih besar daripada orang yang tidak punya harapan. Misalnya Om Ben berharap nih saham BBRI, wah ini sudah naik kencang ya dari 2.200 kemarin sampai ke 3.200. Om Ben berharap bisa nggak 4.000. Pasti bisa, nih sahamnya bagus ya, Bank Jangkar dan lain sebagainya. Beritanya banyak sekali ya, banyak orang optimis, wah BBRI ini saham pemerintah, saham bank pemerintah ini pasti strong, kuat, naik ke atas terus. Kalau harapan kalian, euforia kalian berlebihan seperti itu tanpa ada plan dan tanpa ada kewaspadaan, kalau dibanting kekecewaannya pun besar. Loh, tak pikir BBRI kuat, kok turun lagi ya? Tak pikir lanjut ke 3.500, kok turun lagi ke 2.500, misal seperti itu. Jadi intinya apa? Kalau kalian tidak punya plan, ya kalian akan mengalami namanya kekecewaan. Dari apa? Kegelisahan, penolakan, takut, putus asa, panik, pasrah, sampai depresi. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan trading plan kalian. Itu Om Ben selalu ingatkan. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Pertama adalah buat trading plan. Yang kedua, sabar dengan trading plan dan disiplin lakukan. Yang ketiga, kalian harus mendeteksi saham-saham potensial. Kalau sahamnya belum potensial bagaimana? Jangan dibeli. Kalau sahamnya masih belum menarik, wait and see aja. Ingat, wait and see adalah salah satu strategi dari trading. Jangan nafsu. Kalian punya duit cash banyak sekarang, hajar semua saham. Nanti kalau dibanting lagi ke bawah, sangkut semua, pusing lagi ya. Ingat, trading plan kalian ya. Buat trading plan kalian, sabar dengan trading plan dan deteksi saham potensial. Nah, ini juga Om Ben ingatkan, cut loss adalah bukti dari pengakuan kalau kita salah menganalisa dan ambil keputusan. Jangan ragu untuk cut loss. Cut loss itu bukan hal yang dosa. Kalau kalian melihat ini tidak sesuai analisa dan memang harus di cut loss, silahkan cut loss. Kalau kalian merasa ini harus di hold, aku seorang investor, aku menghold, silahkan juga. Tapi Om Ben mau ingatkan bahwa cut loss adalah bukti pengakuan kalau kita salah. Nah, yuk pada akhir video ini Om Ben ajak kalian join bareng kita. Kita belajar bersama, kita cuan bersama ya. Kita learn together, kita earn together. Join bersama kita. Ini adalah paketnya dari PPC. Kalau kalian join di para pencari cuan Telegram ini tadi Om Ben sebutkan di awal, itu gratis. Kalian bisa share di situ. Tapi kalau kalian pingin lebih efektif, pingin lebih intensif lagi ya, bersama para mentor, nanti dibimbing seharian, nanti live trading ada stock pick dan lain sebagainya, diedukasi bagaimana cara pakai OLT yang benar, bagaimana pasang trailing stop, bagaimana stop loss, bagaimana psikologi, bagaimana money management, kalian bisa join di sini ya. Ini mumpung ada paket combo 300.000 per bulan, paket rekomendasi dan paket boot. Boot itu adalah alat bantu kita untuk menarik support dan resisten. Dengan cara ngetikkan aja komennya misalnya /SR BBRI, nanti akan keluar cat BBRI, ada supportnya, ada resisten, ada garis-garisnya. Kalian tidak perlu bingung-bingung garis. Kalau kalian kesusahan, kalian bisa pakai itu. Dan juga ada sinyal buy. Sinyal buy itu untuk memfilter saham-saham yang menarik dan harus kalian olah lagi. Oh, ini saham ini menarik. Resistennya di mana supaya di mana? Oh, masih di bawah ini, sudah ada sinyalnya. Resikonya rendah. Oke, aku masuk. Nah, itu membantu kalian untuk membuat sebuah trading plan ya. Jadi jangan lupa join di sini. Ingat sekali lagi, PPC tidak menawarkan investasi dalam bentuk apapun juga dan mopit. Hati-hati dengan grup PPC palsu ya. Om Ben selalu ingatkan itu ya. Jadi teman-teman bisa join. Nah, ini Om Ben kasih salah satu panduan live trade hari ini yang dikirimkan kemarin malam ya. Ini tanggalnya ya, 10 Juni ya, kemarin malam. Ini kirim untuk tanggal hari ini 11 Juni. Ya. Saham yang direkomendasikan adalah saham CAS dan saham Wood. Ya. Ini rekomendasinya. Terus ada peringatannya, ada list korelasi saham-saham yang sesuai dengan arah IHSG, saham-saham blue chip kasarannya. Hanya jika stimulus mendukung, ya. Boleh beli kalau stimulus mendukung. Kalau tidak mendukung, jangan beli. Oke, ini sudah kita warning di grup ini, di rekomendasi ini. Jadi teman-teman jangan khawatir kesesat dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau disiplin, mau ngikuti arah, pasti cuan ya. Om Ben tidak katakan kalau kalian join PPC di rekom ini pasti dapat cuan. Enggak. Tapi kalau kalian join, kalian ikut rekomendasi, kalian disiplin, kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Jadi tidak ada jaminan ikut sini pasti cuan. Nggak ada. Karena Om Ben bukan bandar. Seperti itu ya. Om Ben hanya menganalisa dengan semaksimalnya. Seperti itu. Jadi kalian dengan harapan akan mendapat hasil yang maksimal. Dan hari ini luar biasa sekali, dua saham yang direkomendasikan mendapatkan hasil yang cukup maksimal ya. Kita lihat ini saham Wood. Tadi saham Wood direkomendasikan di 336.
dengan potensi 342, 348, 358, dan saham BUT hari ini mencapai potensi kedua di 348 ya. High-nya di 350 ya. Ini untuk saham BUT seperti itu ya. Jadi silahkan kalian lihat bahwa memang rekom kita bukan sembarangan. Dan saya melihat adalah saham CAS. Saham CAS hari ini arah ya. Open 173, low-nya 170 ya. Area buy-nya jelas sekali. Maaf, area buy Om Ben tutupi karena saham ini masih menarik ya. Jadi tapi intinya memang beberapa teman dapat saham ini, dan ini salah satu buktinya bahwa dapat saham CAS di 174,8 dan arahnya 228, artinya mendapatkan floating profit 30,43%. Ya, seperti itu. Jadi floating profit 30,43% tadi ya untuk saham CAS. Ya. Oke. Pesan Om Ben terakhir, maaf tadi HP-nya jatuh lagi, terlalu semangat dengan saham CAS ya. Jangan pernah menyerah. New normal sama dengan new strategi. Kita ada di new normal, bandar dengan new normal juga, strategi di bursa juga harus baru. Ya. Jangan pernah pakai cara lama untuk bermain di pasar saham, karena pasar saham adalah pasar yang dinamis ya. Oke, sekian dulu dari Om Ben. Saya harap video ini memberkati kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya teman-teman yang lain diberkati juga ya. Kalau kalian mau join, silahkan join dengan Om Ben. Om Ben open. Kalau kalian memang hanya mau join di PPC umum saja yang gratis, tidak ada masalah. Silahkan join, linknya ada di video ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Salam cuan.